Sambil menunggu intro yang baru khusus Pod Country, jadi langsung aja. Dan inilah podcast Santri. Oke guys, balik lagi di podcast kali ini kita bareng dengan Ustadz Fenomenal. Wah, Yang biasa kalau di pondok, kenapa sih aku masih penasaran nih? Ketika di pondok kenapa dipanggil Prof? Apakah ada ilmuwan ketika di pondok? Itu yang mau saya ulik di sini. Heril Prof itu profnya dari mana? Ada S3 apa gimana gitu? teler kayaknya. Enggak, itu kalau dari ininya asal mulanya lah, kayak sejarah aja kan asal Anjay. mula kan. Ini kayak apa aja? Itu awal-awalnya dulu itu gara-gara ini sebenarnya si Muhawaro, ada Muhawaro ya kalau bilang drama lah, drama Iya, panggung. pentas. Ya ini buat drama. Nah, kebetulan di situ saya berperan sebagai profesor. Oh iya, ingat. Terus. Kan ini kan genre ceritanya ini kan lebih ke komedi gitu, komedi, terus thriller, one dan agama. Intinya agama ada dikumpulkan jadi satu. Tapi kenapa itu semua berbekas sampai Anda di detik ini gitu loh? Ya karena itu, ya karena ada pepatah mengatakan lupa saya. Ada pepatah mengatakan, pepatah Thailand mengatakan kopnak like. Oh keren itu mau bilang gitu tadi. Ya itu ya kalau mau pengen terkenal ya harus berbeda gitu. Benar. Iya, maksud dari dulu tuh, ya mau dibilang risih enggak juga maksudku. Kan semua tuh harus ada kayak kronologinya gitu ya kan. Nah iya. Nah itu yang nggak ketemu, jadi akhirnya kita tuh kayak entah penasaran, entah kenapa gitu. Ini anak ada prestasi apa, kok bisa jadi kayak gini namanya. Enggak, lebih stand lagi kan. Nah itu dia. Profesor. Nah itu. Nah, akhirnya dramanya itu ya cerita tentang ya ada lucu-lucunya lah. Jadi saya jadi profesor. Nah, kemudian banyak aksi-aksi yang membuat ya kalau bisa dibilang membuat ketawa lah gitu, membuat seru. Nah, akhirnya ceritanya diingat dan pemeran-pemerannya pun juga diingat. Nah, padahal itu tahun berapa ya? Itu saya kelas 4 berarti 2014 lah. Lama banget loh itu. Lama. Sampai sekarang pun juga. Ya. Atau enggak gini, apa jatuhnya gini? Apa di lettingan waktu itu emang ada namanya Herel juga? Ada. Oh, Pak. Jadi untuk membedakan mungkin. Ya, bisa jadi, bisa juga. Jadi kalau ditanya Eril Masamba yang mana? Oh, malah orang nggak kenal malah ya? Enggak. Kalau ketika ada kata-kata profnya baru orang, oh yang itu. Ya, yang itu. Yang itu yang ada utangnya. Utangnya yang diingat. Ngomong-ngomong, ini kan posisi di ini kan, Mas Samba ya kan? Ya di Mas Samba di cabang. Ya, alhamdulillah sekarang di ini khidmat di cabang Samba. Alhamdulillah. Gimana sih kalau kesannya ngajar di cabang itu? Katanya orang kalau mau ngajar di pondok cabang tuh harus satu amalannya kuat, yang kedua orangnya harus pintar. Misalkan kalau cabang yang baru merintis harus pintar strateginya dan sebagainya. Sejauh ini itu ekspektasi. Gimana? Ekspektasi. Ya realitanya ya 12 lah kayak di pondok. Bisa tahu kan ada rahasianya gitu. Ya intinya sih apa-apa itu kalau kita ngelandasi karena kemauan kita sendiri tuh insya Allah nggak lama itu aja. Itu aja sih sebenarnya. Simpelnya. Ya yang pertama. Jadi apa-apa itu kalau kita ini ya kita ingat guru kita juga, kita landasin juga ke agama. Asik. Sebenarnya nggak ada sih yang spesial. Yang spesial itu malah guru-guru kita itu. Iya. Kalau dari saya nggak ada yang spesial. Cuma kan dari segi covernya itu orang ngajar di cabang itu nggak sembarangan sih sebenarnya. Iya nggak sih?
enggak, seandainya kita nggak usah anggap ada nih di cabang gitu. Maksudnya kita dengar kata cabang aja tuh orang udah gitu banget gitu. Jadi makanya nggak bisa dicap sebagai orang sembarangan yang bisa khidmat di cabang itu. Bukan orang sembarangan. Allah alam. Banyak perendahannya nih, susah ini. Oke, kalau gimana? Ya nggak habis pikir juga sih sebenarnya ya, cuman ya syukur aja gitu. Kalau Allah sudah tunjuk, Allah sudah pilih ya kita jalani saja. Walaupun memang kelihatan itu, wah ini bukan bidang saya, ini saya nggak mampu gitu. Cuman ya insya Allah pasti ada hikmahnya. Benar. Tapi kebanyakan santri pun maksudnya apa larinya tuh lebih ke arah gimana ya? Dia tuh kayak khawatir gitu nanti. Pengen sih di cabang, cuma takutnya ntar malah kayak ngerusak gitu. Bener nggak sih sikap kayak gitu itu? Sebenarnya ya itu ada rasa takut, tapi ada juga rasa mengharap. Memang kita perlu itu takut akan segala macam yang akan terjadi. Seperti hal itu kayak gitu tadi, takutnya saya nanti malah masuk, malah ini, malah ngerusak, malah begini. Tapi salah juga kalau kita malah tidak memperbaiki diri, harap yang lebih baik daripada yang sekarang. Jadi kalau kita takut ya, saya takut begini, berarti kekurangan saya kelihatan kan, berarti saya kurangnya di sini. Nah, terus bagaimana caranya? Ya kita tambal kekurangan kita. Ya. Karena semua itu orang itu pasti punya kekurangan, pasti. Iya benar. Jadi ya tinggal maksudnya bercermin lagi ya maksudnya. Kita tuh kurangnya di mana sih? Iya. Nah, lebih ke eksternal deh. Kalau tadi kita udah bahas pondok. Kalau seandainya kan posisi di Masamba, terus waktu kemarin bencana banjir tuh kena dong. Apa gimana? Kena ya. Dan gimana? Maksudnya kondisinya gimana? Parah atau gimana gitu? Kalau bilang parah sih ya parah. Itu rata semua ya? Rata. Kalau mau dibilang tuh kita terlambat 1 menit tuh udah jadi korban. Oh gitu. Jadi banyak juga korbannya? Ya 30-an lebih. Oh 30-an. Ya. Ada 5 yang belum ditemukan sampai sekarang. Sampai sekarang. Gila. Jadi suatu malam itu ada 3 sungai yang meluap. Nah salah satunya Sungai Masamba. Sungai Masamba itu pas di samping pondok. Meluapnya itu gara-gara hujan? Ya asbabnya ya hujan, kemudian hujan di gunung karena curah hujannya sangat tinggi. Nah, akhirnya membuat tebing-tebing di gunung itu longsor, ketutup alirannya, akhirnya membendung. Oke. Membendung full. Setelah membendung full, curah hujannya pun juga nggak henti-henti, akhirnya ini jadi kayak semacam tsunami dari gunung gitulah. Yang isinya itu kebanyakan pasir ya? Campuran materialnya tuh. Ya bisa dibilang tinggal taruh semen itu udah jadi campuran gitu. Gak pasti ketika pasca banjirnya itu gila sih tebal banget ya. Itu kayak bukan banjir pada umumnya gitu maksudnya. Ya kalau kata ini sih ada juga reporter yang datang sini kan, kata mereka tuh ya ini parah sekali katanya banjir bandangnya, nggak sampai kayak di mana-mana kan banjir bandang itu kan kebanyakan kan ini kayak air keruh begitu, warna berwarna. Tapi kalau ini kan sama material, sampai rumah itu terendam tanah itu sampai atap lah, ada sampai setengah rumah lah. Jadi ketika kejadian itu posisi di mana ketika kejadian? Di pesantren, mindahin anak-anak ke pondok atas. Okay. Jadi kan pondok tingkat. Putra kan ada 2. Apa gimana? Ya, ada pondoknya itu ada 2 lokasinya. Ada pondok bawah itu di dekat sungai. Pondok atas itu ada sekitar 200 meter dari pondok bawah. Ya, datarannya agak lebih tinggi sedikit. Oh, jadi posisinya itu banjirnya belum seberapa gitu. Ya, waktu itu masih semata kaki lah. Banjirnya udah mulai meluap sampai di depan pondok itu sampai mata kaki. Akhirnya kita alihkan santri semua ke atas, ke pondok atas, beda lokasi. Itu nggak sampai semenit
santri sudah keluar semua dari pondok, pagar pondok itu udah jebol. Gila. Itu saya lagi sama ini, ada satu pengajar. Saya sama pengajar tertentu juga, Wawan kan. Ini apa namanya? Ngecek. Ayo kita ngecek pagar. Ayo katanya. Nah, akhirnya kita ngecek. Itu baru beberapa meter dari pagar itu. Pagarnya itu langsung sebelah pagar itu langsung sungai. Jadi langsung sungai. Pas kita baru langsung bunyi ini pagarnya bunyi kayak retak gitu. Nggak lama kayak meledak gitu loh. Nah, akhirnya dari itu airnya itu kehempas kita langsung dari yang ke semata kaki langsung segini. Langsung seketika itu ya? Itu kayak langsung kayak jegak gitu. Wah. Gila. Jadi kayak gimana ya? Ledakan air lah kalau saya bilang. Itu gitu. Ketika kejadian kayak gitu, itu mikirnya gimana? Maksudnya, wah ini kayaknya bakalan gimana gitu. Ada nggak sih pikiran-pikiran gitu? Nggak ada pikiran di situ. Mau gimana? Ada orang tarik cepat keluar gitu aja. Oke. Ada warga itu kan banyak warga situ. Kita kan istilahnya kan warga sekitar situ kan sama pondok kan kayak baiklah. Kayak gimana? Pokoknya kerjasama tuh kuat sekali pokoknya. Alhamdulillah lah. Akhirnya kita tuh sampai kayak teriak-teriak gitu, kayak marah-marahin gitu. Kayak kalau marahin orang sekitar tuh nggak masalah. Kayak semacam kayak keluarga sendiri gitulah. Kalau bahasa sini tuh bilang, tante naiki cepat. Kayak gitu. Iya, paham. Gila sih. Iya. Nggak ada kepikiran mau nyelamatin barang-barang berharga tuh nggak ada. Padahal itu kantor, saya kan di depan gerbang pondok, itu saya pegangan di besinya itu. Itu kapan saya lepas itu ku bawa itu. Gitu. Arus asli pokoknya itu pondok seketika jadi sungai pokoknya. Aduh. Enggak, maksudnya kejadian kayak gitu tuh baru kali ini ya. Karena kan posisi samping sungai banget. Kalau itu sebenarnya banjir ke-9. Tapi ini yang paling parah ya. Itu ya. Jadi dari mulainya itu kan bulan 7 tuh kejadian. Nah, undur sekitar 4 bulan apa berapa bulan itu, mulainya dari bulan Ramadan lah itu sudah banjir. Oke. Tapi ya banjir pada umumnya gitu aja ya. Ya, banjir pada umumnya. Nah, 9 kali itu, yang ke-9-nya baru. Gila, sampai 9 kali. 9 kali. Itu kan, waktu itu kan terjadi kan waktu ini pondok lagi dikosongkan karena corona, jadi santri semua dipulangkan. Nah, seperti itu. Kemudian jadi posisi juga nggak full santri ya? Ya emang nggak ada santri, cuman aja pembina aja yang tinggal di situ kayak saya gitu. Okay. Itu kalau posisi rumah jauh nggak dari pondok? Dekat 3 kilo. Dan itu gimana? Kepikiran rumah nggak waktu itu? Enggak ya? Kepikiran karena waktu itu kan malam itu kan akses komunikasi kan terputus semua, akses jalan, komunikasi, listrik putus semua selama berapa hari? Berapa hari ya, bukan jam ya? Berapa hari putusnya itu? Itu kemudian itu kan dalam satu malam itu kan serentak ada 3 sungai yang ini meluap. Saya pikir Mas Hamba ini paling parah. Ternyata sungai yang di desa saya itu yang lebih parah. Waduh. Gitu. Jadi gimana tuh orang rumah? Ya ini rumah jaraknya dari jembatan 1 kilo, itu aja masih kena. Dalam rumah tuh ada lumpur setinggi mata kaki. Tapi aman ya, maksudnya selamat semua ya? Alhamdulillah selamat. Jadi maksudnya kalau lagi bicara masalah kayak ada bencana alam gini, ini kayak kepikiran yang percaya teori konspirasi nggak sih? Konspirasi. Yang ada yang mengatakan bahwasanya bencana alam sekarang itu serba dibuat dan itu nggak pure karena alam yang sedang menghukum manusia. Ya nggak sih? Kalau ada bicara, ya kita nggak bicara banjir sih, kita bicara semuanya nih, bencana alam semuanya gitu. Kalau dibilang konspirasi itu sebenarnya
hak-haknya orang mau ngomong itu apa, itu konspirasi. Opini lah ya. Ya itu kan opininya orang masing-masing beda. Mau bilang suatu hal yang terjadi itu ini, oh ini konspirasi, oh ini bukan, ini konspirasi, ini bukan, itu opini mereka masing-masing. Nah kalau dari saya sih, Allah alam enggak kayaknya. Iya, tapi kan maksudnya zaman sekarang nih, maksudnya dari segi bencana alam, kita nggak bicara masalah fenomena alam ya. Maksudnya ketika bencana alam itu kok rentannya tuh dekat-dekat gitu. Di bulan kapan nanti kejadian ini, terus nanti mungkin 1 bulannya. Maksudnya dalam tahun kemarin tuh, tahun 2020 tuh betul-betul kayak banyak banget bencana alam. Jadi sampai ada orang yang bilang ini kayaknya disengaja dibuat gitu. Nah itu kalau disengaja, sengaja emang disengaja. Dalam artian? Tapi disengaja dalam arti lain maksudnya. Ya, memang disengaja memang Allah buat sengaja gitu ya. Kan jadinya orang kan kembali lagi bercermin gitu. Maksudnya akhirnya ketika ada bencana alam kan ya satu mungkin orang oke lah teori konspirasi, oh ini gara-gara segini nih akhirnya jadi bencana alam gitu kan. Yang kedua mungkin orang lebih bercermin lagi, wah ini mungkin karena banyaknya dosa saya gitu kan, akhirnya saya dihukum. Jadi sisi baiknya di situ kali ya. Ya kalau kita cara memandanginya gini, apa namanya? Ya kalau memang terlepas dari itu semua disengaja atau tanpa disengajanya sama teknologi manusia yang dibuat sama manusia, mungkin kayak teknologi pemusnah massal umpamanya gitu kan. Anggaplah ada gitu. Ya, kalau kita terlepas dari itu semua ya intinya kita ini saja amal agama saja. Asik. Wah susah kalau wawancara sama orang dakwah ini susah. Pasti ujung-ujungnya gitu. Ya mau gimana lagi, kita mau ikut campur juga kan? Tidak mungkin. Iya kita nggak terlalu paham juga. Seperti gini kan kayak contohnya kayak kejadiannya kisahnya Nabi Musa di mana kaum beliau itu kan Bani Israel yang sudah ditindas habis-habisan sama Fir'aun. Nabi Musa datang untuk menyelamatkan, tapi kan kata Kiai kan beliau tuh datang tuh cara menyelamatkan tuh nggak bilang ayo kita kumpulkan uang, beli senjata, ayo kita bikin senjata, ayo kita bikin partai politik untuk biar bisa masuk ke dalam pemerintahan. Enggak. Tapi apa Nabi Musa bilang? Ya, bagaimana iman kita tingkatkan. Jadi apapun masalahnya sebenarnya yaitu iman ditingkatkan. Kata Kiai ketika iman ditingkatkan, nanti Allah ridho. Kalau Allah ridho sudah selesai. Kalau Allah ridho sama kita minta apapun, ya Allah selesaikan semua ini. Allah selesaikan. Asik. Tanpa teknologi, tanpa partai politik, tanpa uang, tanpa senjata. Benar. Ya kita kembali lah, doa silahul mu'min ya, doa itu senjatanya orang beriman. Cuman bagaimana doa kita yang terkabulkan ya kalau iman kita ini kalau sudah kita ini betul-betul iman kepada Allah Ta'ala, dah gitu aja lah. Iya maksudnya kan akhirnya sih gini kalau aku boleh simpulkan. Jadi ya oke lah orang mau percaya itu buatan mesin, mau orang itu percaya buatan ya negara mana nyerang negara ini. Tapi kan akhirnya kan kembali lagi, maksudnya kalau seandainya itu pun benar, itu kan yang mentakdirkan dia punya pikiran untuk nyerang Indonesia misalkan, itu kan nggak dari Allah sendiri, ya kan? Ya sebenarnya kembali lagi kalau itu tuh sebenarnya bisa dihitung sebagai teguran kita juga. Iya sih. Jadi sebenarnya walaupun orang mau bilang enggak ini konspirasi, yang satu bilang enggak ini azab, ya itu kedua hal itu sebenarnya bisa digabungkan ya kan? Iya emang. Karena terbukti waktu mungkin bencana alam mungkin banyak kan akhirnya ditemukan ini tempat konstitusi, ini tempat gini akhirnya kan ada hikmahnya gitu. Iya. Ya, jadi bilang lah ini teguran dari Allah SWT melalui Allah yang lain ini yang oleh ini gitu. bener. Iya, kan kembali lagi. Bencana nuklir umpamanya gitu kan. Ada bencana nuklir, bukan bencana alam ya, bencana nuklir. Nuklir kan kalau secara asbab kan dilihat dari dikendalikan sama orang gitu. Ini secara asbab. Ya mengendalikan orang itu siapa? Allah SWT. Maksudnya apa dikendalikan? Nah, itu yang sekarang pemikiran orang salah itu tuh. Jadi orang-orang tuh cuma mengambil
ngambil satu sisi sebenarnya. benar. Kita tuh harus memandang dari beberapa sisi. Jadi kembalinya tuh kalau dulu waktu kita di pondok ya, kita kan dibilang kalian tahu nggak waktu kalian diajarin apa sebabnya hujan? Kan satu pun nggak ada kata-kata hakikat di situ. Maksudnya dalam artian ya hujan itu tercipta oleh perputaran uapan air dan sebagainya, nanti tiba-tiba dia turun lagi gitu kan. Itu secara asbab. Ya kan? Bang. Ya kalau mau dikaitkan kepada bencana alam misalkan ya bisa aja dong. Ya oke lah ada fenomenanya. Tapi yang ngatur siapa gitu. Iya. Ya. Isinya bagian Nabi itu mencerita tentang yang mampunya ya. Ya di satu hadis baginda Nabi mengatakan bahwasanya penyakit itu tidak menular. Benar-benar ya, sering tuh dengar. Penyakit itu tidak menular. Tapi ada hadis Nabi yang lain, orang yang berada di dalam wilayah zona yang terinfeksi tidak boleh keluar. Dan orang di luar zona terinfeksi tidak boleh masuk ke dalam zona infeksi. Yeah. Maksudnya apa? Ini kayak bertentangan, kayak bertentangan ya? Bertentangan jadinya. Padahal itu nggak bertentangan. Nah, gimana bisa tuh? nggak bertentangan? Jadi hadis yang menjelaskan bahwasanya penyakit itu tidak terinfeksi itu adalah pembicaraan hakikat, secara hakikat dari sudut pandang hakikat. Gitu. Dari sudut pandang hakikat. Adapun juga dari sudut pandang asbab, ya hadis yang satunya tadi bahwasanya penyakit itu secara asbab itu menular. Cuman gimana ya? Itu kan secara asbab saja, secara pandang medis begitu tertular. Jadi disalahkan juga orang yang cuma berpegang kepada hakikat tapi menafikan asbab. Ya salah juga sebenarnya. Karena dulu kan ada juga itu yang di zamannya Baginda Nabi atau zamannya Sayyidina Umar, lupa saya. Gimana itu orang tuh bicara hakikat. Oh, ini kenapa kamu pukul orang ini? Oh, ini kehendak Allah. Oh, ya tahu ya, terus gimana tuh? Dengar. Didatangi orang itu, pukul orang itu. Kenapa kok pukul saya? Ini kehendak Allah kok. Akhirnya gitu. Iya, akhirnya jadi main-main. Iya, jadi main-main jadinya kalau orang tuh cuma bicara hakikat saja. Tanya, kamu dari mana? Kau mau kemana? Saya mau ke surga gitu. Ya siapa juga mau ke neraka kan? Gak mungkin lah. Tanya kamu kemana, saya mau ke neraka, mana mau orang? Gitu. Iya, kadang orang bingung kan, ketika ditanyakan, kamu hidup ini buat apa? Buat bisa memperoleh surga dan sebagainya. Ya udah, kembalinya ke masalah yang sholat itu kan, sholat hakikatnya mengingat. Ya udah, ngapain gerakan sholat tuh ngapain? Intinya kan mengingat. Larinya kan bisa ke situ juga. Iya, itu juga memang ada sih juga beberapa pernah sih ketemu orang kayak gitu. Pak, sholat Pak. Sholat itu kan untuk mengingat Allah, zikrullah. Itu kan untuk zikrullah, untuk mengingat Allah. Saya sudah ingat Allah kok. Ngapain sholat lagi kan? Kan saya ingat Allah. Ya udah kalau kayak gitu, Bapak kalau lapar ingat aja tuh makanan sudah saya makan. Oh ya, itu secara logika aja ya. Jadi kalau lapar gak usah dimakan tuh. Ingat aja. Jadi gimana kalau seandainya ada orang yang berstatement kayak gitu, cara ngejawab secara ilmiahnya gimana tuh? Kalau secara logika sih, ya bilang aja ini nggak usah bicara hakikat lah, kita lagi bicara asbab gitu. Bicara hakikat, kalau bicara asbab, ya gitu. Tinggal dewasanya orang lah untuk menanggapi pertanyaan orang tuh kayak gimana. Ya karena kalau tadi kita bahas kayak sholat itu mengingat Allah, sholatnya sendiri tuh ada perintahnya. Nah iya makanya. Ya. Tapi kenapa kok masih bisa berpikiran kalau sholat itu hanya cukup sekedar ingat? Itu yang jadi poinnya tuh, kenapa bisa mikir ke situ? Ya itu kalau saya lihat, kalau yang saya perhatikan sih itu terdasarkan dari ini ajarannya sebenarnya sih, ajaran dari gurunya. Itu kan memang di luar, kita lihat di luar kan banyak kan ajaran-ajaran Islam yang kayak gitu kan. Iya benar-benar. Ada yang malah ada itu yang nggak percaya hadis. Katanya apa?
Masa hadis yang 1400 tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada masih awet. Masih awet katanya. Maksudnya tidak dirubah di otak-atik sama manusia. Kalau Al-Quran kan sudah jelas dijaga Allah SWT. Kalau hadis kan belum ada pernah saya dengar katanya gitu. Nah ya itu gimana cara dijawabnya itu? Ya, itu kebetulan teman saya orang Bima yang nemuin kayak gitu. Orang Bima. Akhirnya dia bilang, oh iya Pak, kalau kayak gitu sholat Pak. Akhirnya sudah saya sholat. Itu sholat duhur apa sholat apa itu lupa deh. Akhirnya setelah sholat, Pak tadi sholat Pak? Iya. Berapa rakaat? 4. Entah duhur atau isya? 4 Pak ya. Di Al-Quran ada nggak sholat isya 4 rakaat dibilang gitu nggak? Jadi gitu aja. Maaf Pak saya nanya gitu. Di Al-Quran ada nggak dijelaskan bahwa sholat isya itu 4 rakaat? Nggak tahu. Kayaknya nggak ada. Oh, Bapak tahu dari mana ya? Kalau saya tahunya dari hadis Pak. Kata Bapak kan katanya nggak ikut hadis. Lah kok ikut-ikutan 4 rakaat kok nggak buat 5 ke 6 gitu kan? Biar capek sekalian. Oh iya, bisa kena. Sekarang itu ini masalah apa? Pelajaran agama itu nggak bisa kalau selalu kita menyodorkan pakai dalil, pakai hadis, pakai ibarat. Sekarang itu yang dicari itu gua pengen belajar agama nih. Tapi yang sesuai dengan otak gitu maksudnya. Nah itu yang sekarang orang pengen nyari itu kayak gitu. Itu sih. Kebanyakan memang sekarang kan harus dari logika dulu karena mereka tuh cara mengedepankan otak, pikiran, jadi susah. Seperti kayak kita ini berdebat sama orang yang non muslim lah gitu. Ya, kita majukan dalil-dalil Quran hadis mana percaya mereka. Kabur. mereka ajukan ke kita dalil Injil. Kelar. Kita maju Quran ya nggak ketemu. Karena logika biasanya mereka mainkan gitu ya. Seperti itu sih sebenarnya. Iya berarti kembalinya strategi dakwah pun juga harus mengikuti bagaimana orang itu mau nerima. Nggak selalu melulu pakai nafis isbat, nggak selalu pakai dalil gitu ya kan. Makanya kenapa saya tuh lebih tertarik ketika ada orang ya walaupun kita tahu maksudnya ini yang benar ini yang salah misalkan kita udah diajarin di pondok tapi kadang unik aja gitu seru gitu ketika ada orang tuh mengajarkan orang untuk misalkan mengingatkan untuk sholat tapi caranya itu pakai logika itu ilmu mahal menurut aku itu susah gitu karena kita harus mikir, harus mikir banget waduh. Karena di luar sana tuh jutaan orang itu udah gimana ya masalah pemikiran tuh udah gimana gitu apalagi adanya medsos orang bebas ngomong ya kelar ketika iya kan ketika udah bebas ngomong terus diikutin sama orang lain kan benar makanya ketika orang yang menunjukkan dalil terus ada orang yang menentang tapi pakai logika itu lebih didengar orang yang pakai logika bener kan zaman sekarang kayak gitu iya padahal jelas so dalil itu kan hadis anjay gitu kan Quran apalagi tapi tetap kalah loh ya itulah pokoknya orang sekarang itu makanya apa ya harus banyak apa namanya riset sih sebenarnya. Oke, maksudnya walaupun Sayyidina Ali ya yang mengatakan bahwa seandainya agama itu Sayyidina Ali kan seandainya agama itu dibuat dari pemikiran manusia tentu muzah itu yang diusap Sayyidina Ali yang ngomongnya Sayyidina Ali kalau nggak salah saya lupa juga ya walaupun ada makalah seperti itu tapi kan apa namanya harus menyesuaikan sih sebenarnya. Iya. Nah dari situ juga sih sebenarnya makanya kayak gimana nih ya kayak kehidupan sekarang kan amburadul agama dipermainkan begitu kan akhirnya hukum agama diperjualbelikan ya itu yang terjadi sekarang benar karena ya, kita enggak itu ya kurang melihat kepada apa yang terjadi iya sih istilahnya kayak kurang takut lah kepada Allah SWT udah itu aja sih benar kurang takut kepada Allah SWT dan memang hidayah yang memang ya
Allah alam lah, mungkin kurang mungkin. Karena kenyataannya orang sekarang untuk memupuk sifat takut kepada Allah itu sudah nggak cukup pakai ditakutin pakai neraka tuh kayak, hah, apa itu neraka? Kayak gitu ya. Kayak jadi bahan candaan malah ya. Benar. Istilah nanti aku di neraka jualan, ada satu publik figure yang ngomong gitu, gua masuk neraka nggak apa-apa dah, nanti gua bareng artis-artis lain di sana. Ada nggak dengar ngomong kayak gitu? Iya kan, berarti kan apa semurah itu gitu hukum agama di mata mereka gitu, dan itu PR sih maksudnya buat kita itu, maksudnya gimana caranya ya, doakan saja. asik senjatanya orang dakwah, doa hidayah. Doakan saja ya, biar kita terhindar dari seperti hal itu, dan biar bagaimana orang-orang yang kita ketahui yang kena seperti itu, biar Allah kasih hidayah gitu ya Allah. Ya, kalau memang sudah kita dakwai kan itu kan sudah tanggung jawab kita. Kita dakwai, kita kasih tahu. Kalau memang belum menerima ya kita doakan. Kalau memang belum juga ya doakan saja. Iya. Amin, terbaik ya, kayak gitu aja. Jadi nggak melulu langsung dibully, oh ini dasar ahli neraka lu gitu, enggak ya? Kita nggak tahu juga akhirnya kayak gimana kan. Benar. Kita lihat juga kayak banyak kok sahabat-sahabat yang dulunya jahiliyahnya, masya Allah. Kalau dibaca cerita beliau ketika masuk jahiliyah tuh habis-habisan tentang Nabi kan. Cuman akhir-akhirnya masuk Islam malah habis-habisan bela-bela Nabi. Nah itu asal apa ya, didakwai dulu, nggak menerima ya doakan. Gila sih. Ya pokoknya kayaknya gitu aja dulu ya. Tapi beneran banyak banget sih ilmunya. Maksudnya dari segi logika pun hal yang nggak kepikiran bener. Aku pun sendiri kebuka gitu. Itu nggak pernah denger di mana sih. Di mana-mana kayaknya nggak pernah dapet yang kayak gitu itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Bro. Oke. Ini mengganggu nggak nih pagi-pagi hari Ahad ya kan? Atau mengganggu waktunya mau nonton Doraemon? Memang saya pernah posting di Instagram itu, lebih baik saya post kuota saya bisa untuk nonton film kartun daripada lihat berita-berita politik sekarang. Asik. Kenapa emang itu politik? Itu kenapa? Ya kan ada tulisannya ke bawah lagi tuh. Ya karena nanti menurut biar saya dicek aja gitu di Instagram. Gitu. Biar penasaran nonton. Karena menurut saya tuh film kartun itu lebih masuk akal sebenarnya daripada hukum di Indonesia. Benar. Iya, aku juga pengen ngebahas sih sebenarnya. Takutnya ada tukang bakso lewat depan semua nih. Ternyata ini intro. Kijang satu nanti. Ya udah gitu aja bro. Terima kasih atas waktunya. Kalau mengganggu semoga sukses. Nanti Instagram ada ya kan? Instagram ada. Ada nanti. Nanti yang buat penonton kalau mau kepo ke beliau nanti bisa cek di kolom deskripsi. Oke, sekian itu aja. Terima kasih. Sukses terus ke depannya di cabang. Ya, amin. Saling mendoakan. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah podcast santri. Semoga bermanfaat.